Selamat datang di channel Treat. Konten kali ini gue akan membahas manhwa yang berjudul Helmut the Forsaken Child, Chapter 1. Cerita ini diawali dengan penampakan hutan yang lebat di malam hari. Dari dalam hutan tersebut muncul bayangan beberapa pria yang mulai berlari di atas pohon-pohon. Mereka pun berhenti setelah melihat api unggun dan seseorang yang sedang tidur di dekat api unggun. Pria-pria tersebut pun mengeluarkan pisau dan mulai melemparkan pisau ke arah orang yang tidur tersebut. Pisau itu pun tepat terkena di bagian dada orang tidur tersebut. Tetapi sayangnya itu hanya sebuah tempat tidur kosong tanpa ada orangnya. Pria yang melempar pisau itu pun kebingungan. Dari belakang muncul sebuah suara sebelah sini. Pria itu pun menoleh ke belakang, dan di belakang sudah ada seorang laki-laki yang sedang membawa busur panah berdiri di atas pohon. Mereka semua pun menoleh ke belakang. Anak laki-laki itu berkata, "Karena kalian bersenjata dan mencoba menyerangku, aku bisa membunuh kalian semua, kan?" Kemudian anak itu pun memotong sebuah ranting dan berkata, "Jadi ini pertahanan diri." Dia pun mulai menembakkan ranting tersebut dengan anak panahnya. Para pria pembunuh yang mengincar nyawanya tadi mulai meremehkan. "Apa? Ranting pohon?" Mereka pun tertawa. "Apa kau bercanda denganku, kan?" Sebelum pria botak itu menyelesaikan kata-katanya, ranting pohon itu sudah menancap tepat di dahi orang tersebut dan membuatnya jatuh ke bawah. Mereka pun semua kebingungan. Kemudian anak itu menarik busurnya dan keluar sebuah anak panah dengan aura. Dia berkata, "Satu orang pun tumbang, dua tumbang lagi." Pria yang lain mulai khawatir karena teman-temannya mulai mati satu persatu oleh anak yang ingin dibunuh tadi. "Tunggu dulu, ampuni aku." Anak yang akan dibunuh itu berkata, "Jika kau punya niat untuk membunuh yang lain, kau harus siap mati juga." Dia kemudian menarik busur panahnya lagi dan mulai melepaskannya. Pria yang terakhir juga mati karena terkena anak panah tersebut. Anak yang ingin dibunuh tadi berkata, "Dengan ini harusnya tidak ada jejak yang tersisa." Dia pun mulai membersihkan tempat berkemahnya tadi. Dia berkata heran, "Semua berbeda dari apa yang kau katakan kepadaku." Anak tersebut mulai lari dengan melompati cabang-cabang pohon. Dia berkata, "Membosankan sekali." Singkat berpindah ke sebuah tempat rapat yang membahas tentang jejak Raja Demon. Banyak waktu telah berlalu, apa jejak Raja Demon dibiarkan? Jika kau berbicara tentang hutan akar, organisme hidup apapun dengan energi domenik tidak akan bisa melewati barrier, jadi tidak apa-apa. Tapi meresahkan karena hutan itu sendiri tertutup oleh energi domenik. Fakta kalau kita tidak bisa menggunakan sebidang tanah yang begitu besar juga merupakan masalah. Itu benar. Pemimpin dalam rapat itu berkata, "Oh, jika ini energi domenik dari hutan yang tidak seorang pun bisa selamat, tidak bisakah kita kirim orang yang harus mati ke dalam tempat itu?" Para anggota yang lain pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tadi. Selalu ada orang yang sulit kita tangani, dan tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan hutan itu untuk menyingkirkan mereka. Oh, kita bisa lakukan itu. Itu ide bagus. Kalau begitu, kita akan lanjutkan dengan itu. Pada malam yang sangat sunyi, ada sebuah teriakan, "Tidak, tolong bawa aku saja sebagai gantinya. Jangan putraku yang menyedihkan di dalam hutan yang belantara." Seorang bayi yang baru lahir. Seseorang berkata, "Tolong lepaskan budi kegelapan telah tumbuh dalam anak ini." Mulai tidak, anak itu pun mulai mengeluarkan cahaya kuning di sekitarnya.
dan para pendeta mulai berdoa. Ibu yang mempunyai anak itu berteriak, "Helmut!" dan akar tempat persinggahan yang tidak ada seorang pun bisa bertahan. Bahkan bukan cendekiawan jenius, komandan pemberani, ataupun magi luar biasa. Para penjahat akan dijatuhkan ke hutan menggunakan sihir suci. Jika mereka berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup, dosa mereka akan dimaafkan. Dan suatu hari, seorang bayi terlahir dengan bibit kegelapan. Keberadaan sendiri adalah dosa. Bayi di tengah hutan sendirian itu pun menangis. Dia dijatuhkan ke dalam rel iblis, di mana tidak ada seorang pun bisa melarikan diri hidup-hidup. Hutan yang dipenuhi dengan energi domenik, dingin dan lapar memperlakukan anak itu dengan kasar. Tapi di dalam tubuhnya sesuatu seperti benih tumbuh di dalam jantungnya. Energi melonjak darinya dan menyelimuti anak itu. 10 hari berlalu, dan anak itu bertahan dengan kegigihannya. Seekor macan putih dengan bintik warna hitam pun datang menghampiri anak tersebut. Hari itu, takdir anak itu telah diputuskan. 10 tahun kemudian, anak itu sudah mulai besar dan dia mengejar seekor kelinci sambil berteriak, "Berhenti di sana, kelinci sialan." Dia pun berhasil menangkap kelinci itu dengan berkata, "Mati saja dengan tenang." Dia mencekik kelinci itu dengan kedua tangannya. Seekor macan putih tadi mengawasinya dari kejauhan. Anak itu berkata, "Elega, aku mendapatkannya." Macan itu mulai menghampiri anak yang telah menangkap kelinci. Kelinci itu menjerit kesakitan. Anak kecil tersebut bernama Helmut. Elga berkata, "Jadi Helmut, apakah kamu terbiasa berburu?" Helmut menjawab, "Ya, meski sejauh ini aku hanya bisa berburu kelinci." Elga berkata, "Perhatikan, ini dikenal sebagai inti. Semua Dominic Base memiliki ini. Jika kau memakan Dominic Base, kau akan jadi lebih kuat. Itu juga mengisi ulang energi intimu dan meningkatkan rentan hidupmu." Helmut menjawab, "Oh." Elga melanjutkan penjelasannya. "Ini inti kecil karena kelinci ini kecil. Karena itu keluar dari masa yang kuburu." Sebelum Helmut berhasil mengambil inti Dominic Base dari kelinci tersebut, Elga pun mendorong Helmut hingga jatuh ke belakang. Elga berkata, "Tidak begitu cepat." Helmut pun berteriak sambil jatuh, "Ah, berikan padaku manik-manik itu." Elga berkata, "Apa? Mustahil, kamu manusia bukan Dominic Base. Jika kamu makan ini, kau akan bisa jadi Dominic Base. Dan jika itu terjadi, kau harus tinggal di hutan ini selamanya." Helmut pun menjawab, "Ih, itu konyol sekali. Bahkan jika aku tidak memakan itu, aku akan terjebak di sini." Sambil menyeret kelinci itu. "Bukankah lebih baik jika aku memakannya saja dan jadi lebih kuat? Aku masih terlalu lemah untuk pergi kemanapun selain wilayahmu, Elga." Elga pun berkata, "Kau bisa keluar." Helmut pun kebingungan dan menjawab, "Apa?" Elga melanjutkan perkataannya, "Ku bilang kau bisa keluar dari hutan ini." Helmut pun mulai kebingungan. "Bagaimana kau tahu itu? Bukankah kau bilang kita tidak bisa keluar?" Helga berkata, "Karena aku tidak pernah melihat siapapun keluar sebelumnya. Kupikir tidak ada orang yang bisa keluar. Tapi seseorang memberitahuku itu mungkin." Dengan penasaran, Helmut berkata, "Siapa? Siapa yang memberitahumu itu?" Helga pun menjawab, "Manusia yang kutemui sebelumnya." Helmut pun terkejut. "Manusia?" Helga berkata, Apa kau pikir mencari orang itu? Jangan pernah bermimpi tentangnya. Orang itu pasti sudah mati di suatu tempat di hutan ini." Helmut berkata, "Mungkin orang itu bertahan." "Apa kau melihat orang itu mati dengan mata kepalamu sendiri?" Elga pun kebingungan dan berkata, "Manusia itu menua. Dia dulu sangat kuat, tapi tidak peduli bagaimana kuatnya manusia, mereka akan melemah karena mereka tidak bisa menahan energi Dominic di hutan ini. Kau tidak bisa merasakannya karena kau punya bibit kegelapan."
Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Dia mungkin berusia sekitar 90 tahun sekarang. Helmut menjawab, bukankah kau bilang kalau manusia bisa hidup hingga 100 tahun dan di atasnya? Di mana kau bertemu orang itu? Aku memberi makan dan membesarkanmu, tapi sekarang kau bertekad untuk pergi ya. Menjijikan. Helmut pun berkata, bukankah kau memintaku untuk menjaga diriku sendiri? Elka menjawab, tidak mungkin, tidak di sana. Helmut berkata, aku akan kembali jika dia tidak di sana. Elka pun mulai marah, terserah, pergilah kalau begitu, lakukan sesukamu. Helmut masih bertanya, jadi di mana tempatnya? Elka menjawab dengan nada marah, di timur tempat ini. Kemudian Helmut pun mulai berlari ke arah timur. Elga pun berkata, apa aku tidak peduli jika kau mati di sepanjang jalan. Dalam pikiran Helmut, ada manusia di hutan ini. Dengan senang dia pun berlari ke arah timur. Sambil berkata, manusia lainnya sepertiku. Ya, cukup sekian untuk chapter satunya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.